Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berani Menyangkal Diri. Saudara, harus diakui hampir semua orang Kristen pasti tidak asing dengan kalimat menyangkal diri. Bahkan mungkin sering mengucapkan. Tetapi saya tidak yakin banyak yang melakukan. Padahal itu merupakan syarat utama dalam mengikut Yesus atau syarat utama untuk menjadi orang Kristen. Dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku," perhatikan kalimat selanjutnya ini, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jelas sekali dituliskan di ayat ini, bahkan untuk mengikut Yesus, tidak hanya orang harus menyangkal diri, tetapi juga harus memikul salib. Sangat jelas dan tegas, saudara. Hal senada dikalimatkan Yesus dengan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lukas 6 ayat 29. Saudaraku, ayat ini figuratif. Artinya, bukan kita harus memberikan atau merelakan pipi kita yang lain ditampar, tetapi supaya kita tidak menggunakan hak kita untuk membalas. Begitulah yang dimaksud dalam ayat di atas. Itu sama artinya Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri. Saudara, lalu apa yang dimaksud dengan menyangkal diri itu? Menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Saya ulang, menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita ini warga kerajaan surga, seperti dituliskan dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Kita ini anak-anak Allah, maka kita juga harus hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan surga, bukan seperti anak-anak dunia. Cara hidup kita harus berbeda dengan dunia, bahkan sama sekali berbeda dengan dunia. Itu sama artinya, hidup kita harus dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Galatia 5 ayat 25. Kita harus berani menyalibkan daging kita. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Jangan takut untuk menyangkal diri. Yesus sendiri menyangkal dirinya. Perhatikan apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus rela untuk tidak menggunakan hak-haknya sebagai Allah anak. Dia tidak membalas ketika ia ditampar. Alkitab mencatat akan hal itu, saudara.
ketika diolok-olok, bahkan diludahi. Bahkan ketika hendak ditangkap, Yesus berkata kepada salah seorang muridnya yang telah menebas pedang telinga hamba imam besar, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya," kata Tuhan, "sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Matius 26 ayat 52 sampai 53. Jelas sekali di sini bahwa Yesus bisa saja menggunakan haknya dengan memanggil 12 pasukan malaikat, tetapi jelas dikatakan ia tidak melakukan. Kita sebagai pengikutnya, saudara, kita harus bisa seperti dia, harus berani untuk menyangkal diri dan harus mau. Kita harus bisa melepaskan hak-hak kita. Kita harus bisa untuk tidak menuruti semua ambisi dan keinginan kita. Itu harus kita akui tidak mudah, karena memang yang namanya daging itu manis dan selalu menuntut untuk dipuaskan, saudara. Maka dikatakan dalam Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, artinya roh itu tidak menuntut, tetapi daging lemah, artinya daging itu selalu menuntut untuk dipuaskan, untuk dituruti. Yang mudah saja kalau kita mau marah. Sering dalam sekian detik kita mendengar suara hati kita berkata, "Sudahlah, enggak perlu marah." Apalagi dengan kata-kata kasar seperti itu. Harusnya kita tahu bahwa itu benar. Itu dari Roh Kudus dan baik, bukan? Tapi bagaimana akhirnya? Kita ikuti suara itu atau kita marah? Kalau jujur, kebanyakan kita tetap marah, bukan? Itulah bukti bahwa daging itu lemah dan menuntut untuk dipuaskan. Ketika ada promo 70% misalnya, barangnya menarik, tapi tidak kita butuhkan. Sebaliknya masih ada kebutuhan yang lebih penting. Pertanyaannya, bagaimana reaksi kita? Kita beli atau tidak? Jujur, tidak sedikit dari kita akhirnya membeli juga. Diomelin istri terus untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak kita lakukan. Pertanyaannya tetap diam atau menjawab. Disalahkan suami, pilih diam atau berantem. Ditipu rekan bisnis sampai habis-habisan, mengampuni atau memperkarakan. Dipermalukan di depan umum, membalas atau tidak. Dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Kenyataannya, banyak di antara kita gagal dalam wilayah ini. Dan akibatnya, kita mengalami berbagai penderitaan dan masalah. Untuk itulah, kita perlu belajar sungguh-sungguh dengan tekun. Dan tentu saja, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ingat saudaraku, yang mau belajar aja masih sering gagal. Apalagi yang tidak mau belajar. Saya jamin tidak akan pernah bisa. Jangan sepelekan ini, saudara. Jangan pikir kalau saudara tidak menyangkal diri, itu sesuatu yang wajar. Saudaraku, kalau kita tidak menyangkal diri, itu artinya kita tidak bisa mengikut Yesus. Dan kalau kita tidak mengikut Yesus, kita tidak akan selamat. Renungkanlah. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.